Perang di Timur Tengah makin panas, dan dampaknya bukan cuma regional, tapi global. Iran dan Israel kembali saling serang udara, sementara Amerika Serikat mengklaim sedang bernegosiasi damai. Tapi Iran justru membantah keras. Apa sebenarnya yang terjadi, dan kenapa dunia mulai panik soal energi? Konflik antara Iran dan Israel memasuki minggu keempat, dengan intensitas serangan yang belum menunjukkan tanda mereda. Pada Rabu, militer Israel melancarkan serangan besar ke berbagai infrastruktur di Teheran. Bahkan, laporan media Iran menyebut serangan itu juga menghantam kawasan permukiman sipil. Sebagai balasan, pasukan elit Islamic Revolutionary Guard Corps meluncurkan serangan ke sejumlah target di Israel, termasuk Tel Aviv dan Kiryat Shmona. Tidak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, seperti di Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Di tengah eskalasi ini, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Washington sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang. Ia bahkan menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan. Namun klaim itu langsung dibantah keras oleh Iran. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfakari, menyindir Trump dengan tajam, menyebut bahwa AS seolah-olah bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Iran menegaskan mereka tidak akan pernah membuat kesepakatan dengan AS, baik sekarang maupun di masa depan. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Iran menyebut bahwa dalam 2 tahun terakhir, mereka justru diserang saat proses negosiasi masih berlangsung. Hal ini membuat kepercayaan terhadap AS runtuh. Di sisi lain, laporan media menyebutkan bahwa AS telah mengirimkan rencana 15 poin ke Iran. Rencana ini mencakup penghentian program nuklir Iran, menghentikan dukungan ke kelompok proksi seperti Hezbollah, hingga membuka kembali jalur vital energi dunia, Selat Hormuz. Nah, disinilah dampak global mulai terasa. Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, praktis terganggu akibat konflik ini. Iran bahkan mengontrol ketat jalur tersebut, membuat distribusi energi dunia kacau. Dampaknya, ini disebut sebagai krisis energi terburuk dalam sejarah. Harga bahan bakar melonjak tajam, distribusi energi terganggu, dan negara-negara Asia yang menyerap lebih dari 80% minyak dari jalur ini mulai kelabakan. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan darurat seperti work from home massal, penutupan sekolah, hingga pembatasan konsumsi energi. Sebagai respons global, International Energy Agency sepakat melepas sekitar 400 juta barel minyak dari cadangan strategis dunia. Jepang bahkan meminta tambahan pasokan untuk menahan dampak krisis ini. Namun di tengah harapan adanya genjatan senjata, situasi justru makin kompleks. AS dikabarkan akan mengirim ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Total pasukan AS di kawasan itu kini mendekati 50.000 personel. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa konflik justru akan semakin panjang, bukan mereda. Sementara itu, Shehbaz Sharif menawarkan diri untuk menjadi mediator antara AS dan Iran. Tapi dengan posisi kedua pihak yang masih saling keras, peluang negosiasi masih sangat tipis. Konflik ini bukan sekedar perang regional. Ini adalah krisis global yang berdampak langsung ke harga energi, inflasi dunia, dan stabilitas ekonomi, termasuk Indonesia. Jika Selat Hormuz benar-benar terganggu total, dampaknya bisa terasa sampai ke harga BBM dan kebutuhan pokok sehari-hari.